Bismillah, sahabat, sebagaimana telah diketahui bahwa manusia itu adalah makhluk sosial, di mana manusia itu membutuhkan orang lain. Ketika ingin berbicara, dia butuh teman bicara, dia butuh lawan bicara, sehingga terjadilah komunikasi di antara mereka. Begitupun untuk kehidupan sehari-hari, dia membutuhkan orang lain karena dia tidak bisa menyediakan semua itu dari dirinya sendiri. Ketika dia membutuhkan makanan, minuman, atau pakaian, maka dia membutuhkan orang lain, misalnya dengan berbelanja ke pasar. Atau ketika dia membutuhkan sayuran, buah-buahan, maka dia mendatangi para petani untuk membeli hasil pertanian. Ketika seseorang membutuhkan hewan ternak untuk dimakan, seperti ayam atau yang lain-lainnya, maka dia mendatangi peternak. Atau ketika dia membutuhkan lauk ikan misalnya, dia datang kepada nelayan. Ketika dia membutuhkan pakaian, dia juga akan mendatangi seseorang yang membuat pakaian, atau dia mendatangi pasar untuk berbelanja. Nah, itulah manusia, membutuhkan orang lain. Dia tidak bisa hidup sendiri. Oleh sebab itulah Allah Jalla wa'ala di dalam ayat-ayatnya memerintahkan kepada kita sebagai umat manusia, khususnya sebagai seorang muslim, untuk saling kenal mengenal. Tidak boleh kita hidup menyendiri, tidak boleh kita mengasingkan diri atau mengucilkan diri, tidak mau kenal dengan orang lain. Karena kita adalah makhluk sosial, kita bermasyarakat. Begitupun Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita untuk bergaul satu dengan yang lainnya. Dia tidak boleh bersikap masa bodoh atau tidak peduli kepada orang lain, apakah itu kerabatnya, sahabatnya, atau tetangganya. Begitupun kita kalau ingin menuntut ilmu, kita ingin pandai, kita ingin punya keterampilan, ya kita akan belajar. Atau kalau anak kita butuh pengetahuan, juga disuruh belajar, apakah itu ke sekolah yang formal atau tidak. Ya, maka tidak bisa kita hidup sendirian, kita butuh orang lain. Pada sebab itulah dalam ajaran Islam ada beberapa ibadah yang memang kita harus saling bertemu satu dengan yang lainnya. Misalnya dalam melaksanakan sholat 5 waktu, di mana ketika kita melakukan sholat 5 waktu, kita saling bertemu di tempat tersebut, di masjidkah atau musolahkah, kita saling bertegur sapa, kita saling mengucapkan salam, kita saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya, kita lalu bermajelis duduk-duduk, lalu berbicara satu dengan yang lainnya, saling sharing misalnya, bahkan akhirnya saling kenal mengenal, kemudian bisa saling kunjung mengunjungi dan seterusnya. Itulah manusia. Ya, apalagi ajaran Islam memerintahkan kepada kita untuk bermasyarakat, untuk bersosialisasi. Ya, makanya ada ibadah-ibadah yang mengutamakan, yang memprioritaskan, yaitu adanya sosialisasi atau bermasyarakat, yaitu pergaulan. Nah, kemudian dari kita ini bertemu dengan seseorang, lalu kita duduk bermajlis bersama mereka, apabila semua itu berlandaskan kepada ajaran agama, keimanan yang mendorong kita, maka dari pertemuan, dari saling berbicara, maka akan tumbuhlah saling cinta mencintai. Sebagaimana banyak dijelaskan tentang keutamaan bagaimana seorang muslim diperintahkan untuk mencintai sahabat muslim yang lain karena Allah. Misalnya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu an, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha yaqulu yaumal qiyamah, ainal mutahabbuna bi jalali al yauma
uzilluhum fi zilli yauma la zilla illa zilli. Sesungguhnya Allah akan berfirman pada hari kiamat kelak. Allah berfirman, di manakah orang-orang yang saling cinta mencintai karena keagunganku? Maka pada hari ini aku akan memberikan naungan kepada mereka pada naunganku, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naunganku. Itu keutamaan. Jika ada seorang muslim kemudian dia mencintai saudaranya karena Allah, karena ketaatannya, karena kesolehannya, karena kepatuhannya kepada Allah dan juga kepada Rasulullah SAW, maka dengan sebab saling cinta mencintai ini, nanti kelak pada hari kiamat Allah akan memberikan naungan pada hari itu, karena pada hari itu sangat panas, di mana matahari hanya berjarak pendek, sehingga mereka nanti kepanasan. Dan sebab itulah bagi orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah, maka Allah akan memberikan naungan pada hari itu. Dan pada hari kiamat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Itulah keutamaan orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Begitu juga dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, beliau sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dari Mu'adz bin Jabal, qala Allahu azza wa jalla, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Allah azza wa jalla berfirman, wajabat mahabbati, telah tetaplah, telah wajiblah kecintaanku diperuntukkan atau diberikan pertama lil mutahabbin, orang yang saling cinta mencintai via karena aku. Jadi orang-orang yang saling cinta mencintai, dan itu disebabkan karena Allah, karena ketaatan kepada Allah, karena kepatuhannya kepada Allah dan Rasul, maka Allah nanti akan melimpahkan kecintaannya kepada orang-orang itu. Begitu juga al-mutajalisin, orang-orang yang saling bermajelis, orang yang saling duduk bersama-sama, saling berbicara di tempat majelis tersebut, saling sharing, saling bersenda gurau, dan semuanya itu karena Allah. Maka orang-orang yang saling bertemu, saling bertegur sapa, saling berbicara dalam majelis tersebut, dan mereka melakukan itu karena Allah, maka Allah akan melimpahkan kecintaannya kepada orang-orang tersebut. Kemudian wal mutazawirin fiyya, dan orang yang saling kunjung mengunjungi karena Allah. Wal mutazawirin, dan orang yang saling kunjung mengunjungi fiyya karena aku. Nah, dari sebab mereka saling berbicara di majelis-majelis, di tempat-tempat duduk, timbul rasa cinta kepada mereka, maka kemudian mereka berkeinginan untuk saling kunjung mengunjungi, untuk mengenal lebih dekat, yaitu sahabat-sahabat mereka, saudara-saudara mereka seiman. Kemudian yang terakhir wal mutabadilina fiyya, dan juga orang yang saling memberi, orang yang saling memberikan pertolongan atau bantuan, dan itu juga fiyya karena aku, kata Allah. Jadi semuanya itu, apakah saling cinta mencintai, saling duduk bersama bermajelis, saling berkunjung, dan saling memberi, ini semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jikalau ada seseorang itu mencintai saudaranya karena Allah, kemudian duduk bersama-sama bermajelis, saling bertukar pengalaman, saling bertegur sapa, saling bersenda gurau, kemudian mereka juga saling berkunjung satu dengan yang lainnya, kemudian mereka saling memberi, maka kalau andai kata ada di antara mereka seperti itu dan semuanya karena Allah, maka Allah akan memberikan rasa cintanya atau kecintaannya kepada orang-orang tersebut. Maka sebab itu tumbuhkanlah kecintaan kita kepada saudara kita, dan biasakan kita duduk bersama, apakah dengan minum teh bersama, apakah dengan ngopi, apakah kita makan singkong goreng atau apa yang kemudian menghiasi duduk bersama kita, berbincang-bincang dengan mereka, dan akhirnya kita saling kunjung mengunjungi, dan kita akhirnya juga saling memberi. Nah, kalau itu kita tunaikan dan semuanya itu karena Allah, maka Allah akan mencintai kita.
Maka keutamaan orang yang saling cinta mencintai adalah pertama, bahwa orang itu kelak akan diberikan naungan oleh Allah pada hari kiamat. Dan yang kedua, Allah akan menganugerahkan cintanya kepada orang tersebut. Maka sebagai seorang muslim yang baik, hendaklah kita meraih karunia, hendaklah kita meraih atau berusaha mendapatkan keutamaan ini, yaitu mengharapkan atau mendapatkan perlindungan naungan Allah nanti pada hari kiamat. Dan yang kedua, kecintaan Allah kepada kita dengan cara apa? Saling cinta mencintai. Dan cinta mencintai itu bisa tumbuhkan kalau kita bersosialisasi, kita bermasyarakat, kita bertegur sapa, kita saling mengucapkan salam kepada sesama saudara kita. Yang mudah-mudahan ini dapat memberikan faedah kepada kita agar kita menjadi muslim yang mau bersosialisasi, bergaul dengan sesama muslim, dan kita menjauhkan dari sikap tidak peduli kepada saudara kita. Kita menjauhkan diri dari sikap mengucilkan diri, mengasingkan diri, dan tidak mau mengenal orang lain. Berusahalah terus untuk mendapatkan cinta Allah dan naungan Allah. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan itu semuanya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum.